Mbak Lulu Nur Hamidah MSc MPA selaku anggota DPR RI fraksi PKB Dapil Jawa Tengah 4. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman SAG MA selaku Dirjen Kemenak RI, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara soft launching Balai Latihan Kerja Komunitas BLKK dan Biovlog Pondok Pesantren Nurul Huda dengan sehat walafiat tanpa ada halangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas kepala sekolah kepintaran. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita segar ingatan, dan kita terus akan berpikir, bergerak, bertindak dalam gerakan kebaikan. Amin Allahumma Amin. Kemudian Abah Syarif rela tombok untuk jadikan bahkan 1 miliar dan lain sebagainya. Itu buktinya untuk meneruskan ke sana lantai 2 atau lantai 3. Tepuk tangan untuk beliau. Lain tikus bukan, akan tetapi ditambah. Tepuk tangan untuk Nurul Huda. Buktinya hanya 1 lantai dan tidak pakai dak, pakai apa, galvalum atau apa. Ini pakai dak. Terus kemudian aluminium yang RAB-nya ini kita ganti dengan kayu jati pilihan. Kemudian dari kaca yang biasanya 5 mili ini rela 8 mili. 8 mili plus kemudian teralis dan lain sebagainya. Warasnya pikiran kita menjadi dukungan Abah Syarif Hidayatullah, dukungan Nurul Huda untuk meresmikan BLK Warahmatullahi wabarakatuh. Abah Syarif yang saya hormati, yang kita cintai dan selalu kita banggakan dan selalu kita doakan keselamatannya dan kesehatannya, para guru, wali santri yang juga saya hormati dan kita selalu banggakan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Amin, juga saking kemenak yang Mas Khalil ya, Bapak Khalil yang saya hormati, Gus Bombong, anggota DPR kita, DPR teladan dari PKB, dan juga Bapak Saye Samin dan ngapunten sedaya kemawon para tamu undangan yang berbahagia. Saya sangat-sangat berbahagia sekali. Tadi saya hadir ke sini juga ditemani oleh tim yang sangat keren, antara lain Ketua KTNA. Ini adalah para pejuang petani di Sragen. Hanya sekedar untuk membuktikan bahwa kehadiran PKB insya Allah untuk menciptakan kemaslahatan untuk orang banyak, termasuk juga untuk para petani, pondok pesantren, dan juga untuk warga masyarakat secara umum. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih bahagia bagi saya kecuali pada sore hari ini bisa menghadirkan program aspirasi untuk pesantren Nurul Huda. Saya akan selalu merasa punya hutang dan akan selalu merasa ewoh pakewoh kalau kemudian tidak membuktikan kepada Abah Syarif bahwa menjadi DPR itu insya Allah angfa'uhum linnas. Dan pada sore hari ini kita membuktikan bahwa salah satu dari apa yang kita persembahkan untuk warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen adalah bentuknya dan wujudnya seperti yang Bapak Ibu semua persaksikan, yaitu BLK. Memang nilai bantuannya nanti itu 1 miliar ya Abah nggih. Tetapi insya Allah itu mungkin ada tambahan lagi untuk pelatihannya Abah. Jadi nanti akan ditambah dengan pelatihannya sehingga
kemungkinan totalnya lebih kurang 1,2 miliar. Tetapi saya yakin bahwa apa yang Abah berikan untuk sumber daya manusia, untuk kebaikan para santri dan orang banyak, jauh lebih banyak dari itu. Jadi yang Abah berikan, yang bahkan Abang sumbangkan untuk programnya pemerintah lebih besar dari apa yang pemerintah bisa berikan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda ini. Dan saya juga senang sekali memberikan dukungan program Biovlog sebagai salah satu model untuk mengenalkan tentang entrepreneur sebenarnya untuk kalangan santri. Dan Mbak Lulu, insya Allah para guru siap untuk juga memberikan dukungan pelatihan kalau misalkan dibutuhkan hasil olahan dari budidaya perikanan yang Pondok Pesantren miliki. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semuanya, dan mohon doa restu untuk Gus Bombong, Gus Yogo, dan juga saya sendiri untuk tetap bisa mengabdi untuk orang banyak, untuk kebaikan untuk orang banyak, membangun gerakan yang jujur, membangun kesalehan sosial, dan masih dipercaya oleh warga masyarakat dengan dukungan panjenengan sebagai anggota DPR, baik di Kabupaten Sragen ataupun juga di Ngawi untuk Gus Yogo, dan saya sendiri untuk DPR RI. Saya kira ngaten Abah tetap menjadi muridnya Abah, tetap menjadi santrinya Abah, tetap menjadi anak ipun panjenengan, siap untuk menerima dawuh juga arahan, termasuk juga dimarahin. Nah, jadi nek gak dimarahin Abah 1 minggu itu mesti ada yang kurang. Itu yang membuat kemudian saya ternyata jauh lebih tangguh dan siap untuk menghadapi badai sekeras apapun. Matur suwun Abah, yang sudah menempa kita semua para santrinya untuk tidak menjadi santri yang melempem. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk para santri kita siap menghadapi tantangan dan perubahan global dengan adanya balai latihan kerja multimedia. Salah satu jenis pekerjaan katanya di masa depan yang tidak ada hilang itu yang kaitannya dengan kreativitas, yang inovasi, dan itu didukung oleh kemampuan digital. Nah, santri Nurul Huda siap untuk memasuki masyarakat digital dengan pengembangan SDM melalui balai ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, dan saya bangga menjadi kakaknya Gus Bombong dan Gus Jonggo. Kita saling menjaga. Mudah-mudahan Allah ridho dengan perjuangan kita bersama. Setelah niki penjenengan soalnya pegangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah, barokah, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Foto sarung Bah. Acara selanjutnya karena syarat. Oh, tapi ditambah iya lah Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dan keren banget loh view-nya Pak. Wes enak iki, keluar dari sini langsung fresh. Ya, alhamdulillah sore hari ini saya berada di tengah-tengah keluarga besar Nurul Huda bersama Mas Bombong, Mas Yogo, dan Abah dan para guru dan juga wali santri untuk meresmikan soft launching ya Balai Latihan Kerja Multimedia. Ini program aspirasi dari saya fraksi PKB melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dan sekaligus juga meresmikan program aspirasi berupa budidaya untuk lele Biovlog. Ini dari Kementerian KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah bisa memberikan manfaat untuk pondok pesantren, dan kita akan terus dorong agar pemerintah benar-benar bisa memberdayakan pondok pesantren dengan berbagai program-program yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan
sumber daya manusia para santri, dan kemudian pesantren juga bisa berkontribusi bagi pembangunan nasional melalui santripreneurs. Bukan tidak mungkin juga dengan adanya budidaya perikanan ini bisa untuk konsumsi santri, tetapi sebenarnya yang kita harapkan ke depan malah menumbuhkan para wirausaha yang punya kemampuan membuat olahan hasil perikanan yang dikelola oleh pondok pesantren. Dan saya sangat bangga bahwa pesantren Nurul Huda sebenarnya sudah melakukan kerja-kerja yang luar biasa. Jadi kita hanya memberikan sedikit dukungan atas apa yang sudah dilakukan oleh pesantren Nurul Huda, termasuk juga kepemimpinan para Gus ini, ada Gus Bombong, Gus Yogo ya. Dan mudah-mudahan PKB bisa terus memberikan manfaat untuk orang banyak melalui kehadiran kami. Saya kira itu yang paling penting. Dan kesiapan pondok pesantren untuk bisa memasuki perubahan era disruption dengan menyiapkan SDM yang bagus di bidang multimedia, itu juga salah satu kesiapan dari pondok pesantren Nurul Huda untuk selalu siap menghadapi tantangan apapun yang terjadi di masa depan. Assalamualaikum. Tentang ini digital masuk pesantren ini gimana? Apakah itu sudah masuk ke pesantren lainnya apa baru? Ya, sebenarnya program BLK Komunitas ini adalah inisiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang kebetulan menterinya memang dari PKB. Dari sejak Menteri Bapak Hanif Dakiri dan dilanjutkan oleh Menteri Ida Fauzia, saya kira sudah bisa memberikan dukungan lebih dari 5.000, hampir mendekati 6.000 ya, nanti kita bisa cek, tapi yang saya tahu hampir 5.000 atau 6.000 BLK komunitas, termasuk di dalamnya itu adalah pondok pesantren. Dan ini juga merupakan tanggung jawab kami untuk tidak pernah meninggalkan pesantren di mana memang PKB itu tumbuh. Jadi ketika kita memiliki eksekutif dan memiliki menteri yang ada di pemerintahan, maka kita memberikan dukungan agar ada program-program yang memang bisa manfaat langsung untuk pondok pesantren, termasuk bagi penciptaan tenaga kerja yang siap untuk bekerja dengan berbagai keterampilan yang diperlukan ya, jadi sesuai dengan minatnya. Jadi kayak BLK ini sebenarnya ada banyak jurusan, tetapi di Nurul Huda dipilih untuk multimedia. Seperti yang saya bilang, bahwa salah satu pekerjaan yang tidak akan habis di masa depan dan justru malah sangat dibutuhkan, yaitu yang terkait dengan kemampuan dan penguasaan multimedia. Karena kita memasukin masyarakat digital, jadi kemampuan penyiapan SDM, skill yang terkait dengan digital itu juga sangat-sangat penting. Ya. Tujuan multimedia masuk ke pesantren ini apa? Pertama, ini menjadi arena pembelajaran para santri. Yang kedua, menyiapkan SDM yang sangat mumpuni di bidang multimedia. Yang ketiga, ini bisa menjadi sarana untuk melakukan dakwah, melakukan kreativitas, termasuk juga membuat konten-konten yang sangat bermanfaat, yang sangat positif untuk orang banyak. Dan tentu saja ini juga bisa menjadi tambahan atau soft skill bagi santri untuk menyongsong kehidupan di masa depan. Jadi ini menurut saya komplit ya tujuannya. Jadi bisa untuk dakwah, bisa menjadi sarana untuk promosi pondok pesantren, bisa untuk memberi bekal SDM bagi para santri sehingga siap untuk kerja di pasar digital. Dan tentu saja ini juga membuktikan bahwa pondok pesantren tidak ketinggalan, tidak kalah juga dengan lembaga pendidikan yang non pesantren. Saya kira itu mudah-mudahan IPM pondok pesantren, jadi indeks pembangunan manusia yang berbasis pondok pesantren, juga semakin meningkat ketika program seperti ini kita hadirkan. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.